Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Akil Baiki Prayogo NPM 21082607175 dari kelas A angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi tugas di blok psikiatri, yang mana di sini saya akan membawakan tugas map saya yang berjudul penyakit dari skizofrenia. Nah, yang mana seperti kita ketahui, skizofrenia merupakan adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan mental serius yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Penderita skizofrenia yang seringkali tampak seperti mereka telah kehilangan kontak dengan kenyataannya yang bisa sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kacang berpikir, dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi di mana penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Nah, yang mana yang kita ketahui, etiologi dari atau penyebab dari skizofrenia sendiri ini belum diketahui secara pastinya. Nah, yang mana skizofrenia ini kemungkinan merupakan suatu kelompok gangguan dengan penyebab yang berbeda. Salah satunya adalah model stres diatesis yang merupakan integrasi dari faktor-faktor biologis, psikososial, dan lingkungan. Walau bagaimanapun, hipotesis neurotransmitter dopamin telah mempunyai peranan penting sebagai penyebab muncul-munculnya gejala skizofrenia. Nah, yang mana penyebab dari etiologi tadi ada model diatesis stres, yang mana menurut model diatesis stres yang mengintegrasikan faktor biologis, psikososial, dan lingkungan. Seseorang mungkin memiliki suatu kerentanan spesifik atau diatesis yang mana ketika dicetuskan oleh suatu keadaan yang mana kan akan menimbulkan perkembangan gejala skizofrenia. Nah, yang mana yang kedua ada penyebab dari skizofrenia itu ada faktor biologi. Yang mana ini pertama itu ada hipotesis dari dopamin, yang mana gejala-gejala skizofrenia dapat terjadi akibat peningkatan aktivitas dopamin limbik atau simptom positif dan penurunan aktivitas dopamin frontal atau simptom negatif, yang mana dopamin ini sangat berperan pada penyakit skizofrenia ini. Lalu yang kedua ada hipotesis norepinefrin, yang mana meningkatnya level norepinefrin pada penderita skizofrenik menunjukkan meningkatnya sensitivitas pada antaran impuls sensorik. Nah, lalu yang ketiga ada hipotesis gamma atau GABA, yang mana menurunnya aktivitas GABA akibat diturunkannya aktivitas dopamin. Lalu hipotesis yang keempat ada hipotesis serotonin, yang mana metabolisme serotonin menjadi abnormal pada penderita skizofrenik yang kronis dengan adanya hiperserotonemia dan hiperserotonemia. Lalu yang terakhir ada hipotesis glutamat, yang mana ini merupakan penurunan fungsi reseptor glutamat tipe dari NMDA yang menyebabkan timbulnya simptom-simptom positif dan negatif didasarkan atas kronis. Penelitian ini didasarkan atas penelitian efek psikotogenik dari antagonis NMDA, yakni phencyclidine dan ketamin atau ketalar. Nah, yang mana ada pun jalur-jalur pathway dari dopamin ini sendiri. Yang pertama itu ada terdapat jalur dopamin nigrostriatal, yang mana jalur ini yang berproyeksi dari substansia nigra menuju basal ganglia dan striatum, yang mana merupakan bagian dari ekstrapiramidal sistem saraf dan berfungsi sebagai kontrol motorik dan pergerakan. Nah, selanjutnya ada jalur dopamin mesolimbik. Nah, yang mana jalur ini berproyeksi dari midbrain ventral tegmental area menuju nucleus accumbens, yang mana bagian dari sistem limbik otak yang mempengaruhi perilaku seperti sensasi kesenangan, euforia yang kuat dari penyalahgunaan obat, delusi, dan halusinasi dari psikosis. Lalu, jalur yang dihubungkan pada dopamin mesolimbik yaitu ada jalur dopamin mesokortikal, yang mana dia berperan dalam gejala kognitif dan mempengaruhi gejala dari skizofrenia. Lalu yang jalur terakhir itu ada jalur dopamin tuberoinfundibular. Nah, yang mana jalur ini dia sangat berperan dari hipotalamus menuju kelenjar hipofisis anterior dan mengontrol sekresi dari prolaktin. Nah, yang mana eh, terdapat skizofrenia ini terdapat gejala-gejalanya, terdapat ada gejala positif, negatif, kognitif, agresif, dan depresi atau cemas. Nah, yang mana gejala positif ini itu seperti waham, halusinasi, distorsi atau berlebihnya bahasa dan pembicaraan, ucapan dan perilaku yang tidak beraturan, dan juga perilaku katatronik atau agitasi. Lalu pada gejala negatif, afek tumpul, penarik emosi, rapor yang buruk, sifat pasif menarik diri dari kehidupan sosial, gangguan berpikir abstrak, menurunnya sikap spontan, berpikiran yang stereotipi, alogia, afolisi, dan sebagainya. Lalu ada gejala kognitif yang mana gangguan kefasihan berbicara, masalah pembelajaran yang berlanjut, dan gangguan fungsi eksekutif, perhatian, konsentrasi, prioritas, dan pengelolaan perilaku dasar dan sosial.
Lalu ada gejala agresif dan bermusuhan, yang mana ini terang-terangan menunjukkan sikap bermusuhan, seperti mengejek, melukai secara fisik atau verbal, termasuk juga perilaku melukai diri sendiri, seperti membunuh atau membakar atau benda tajam lainnya. Sikap impulsif seperti sexual acting out. Nah, yang terakhir ada gejala depresi atau cemas, yang mana gejala ini muncul mood depresi, mood cemas, perasaan bersalah, ketegangan, iritabilitas, dan kecemasan. Nah, lalu adapun klasifikasi dari skizofrenia, yang pertama ada skizofrenia paranoid, yang mana ini merupakan timbul gejala umum skizofrenia dan juga gejala-gejala yang ada suara halusinasi yang mengancam, memberi perintah, dijumpai waham atau paranoid atau waham kontrol, lalu juga gejala waham harus menonjol. Lalu ada skizofrenia katatonik, yang mana gejala-gejala yang muncul itu gejala umum dari skizofrenia, lalu juga gejala katatonik. Nah, lalu selanjutnya ada skizofrenia herbefrenik, yang mana ini gejala-gejala yang muncul adalah gejala umum dari skizofrenia, yang mana ini jatuh pada usia 15 sampai 25 tahun, perilaku seperti anak-anak, proses pikir sering disorganisasi, dan kepribadian premorbid. Lalu ada skizofrenia residual, yang mana gejala ini skizofrenia di masa lampau, tetapi gejala tersebut sudah mulai menurun pada saat ini. Dan juga gejala negatif yang menonjol dan juga sudah melampaui kurun waktu 1 tahun. Nah, lalu ada pun juga yang terakhir ada skizofrenia depresi pasca depresi. Yang mana gejala yang muncul itu gejala di skizofrenia di masa lampau, tetapi gejala tersebut sudah menurun di saat ini dan juga gejala depresi yang positif paling sedikit 2 minggu. Nah, lalu adapun skizofrenia berdasarkan PPDGJ, yang mana pertama ada dog echo, dog insertion, dog broadcasting. Lalu ada delusion of control, delusion of influence, dan delusion of passivity, dan delusion of perception. Lalu juga ada halusinasi auditorik. Dan lalu yang terakhir ada waham-waham menetap jenis lainnya. Adapun terapi dari farmakologi atau pengobatan dari skizofrenia ini, pertama ada antipsikotik gen pertama atau antipsikotik konvensional, lalu ada antipsikotik gen kedua atau serotonin dopamin antagonis. Nah, yang mana antipsikotik gen pertama ini itu merupakan bisa untuk mengobati dari gejala-gejala positif. Contoh dari obatnya, pertama ada haloperidol, chlorpromazine. Nah, yang mana haloperidol ini itu dipergunakan dengan rentang anjuran dosis 5 sampai 20 miligram, yang mana bentuk sediaannya tablet. Nah, lalu yang kedua eh, ada chlorpromazine, yang mana ini rentang dosis anjurannya 300 sampai 1000 miligram per hari, yang mana bentuk sediaannya juga tablet. Nah, lalu ada juga antipsikotik generasi kedua, yang mana dia serotonin dopamin antagonis, yang mana ini untuk mengobati gejala dari dopamin, gejala positif dan negatif. Yang mana obat-obatnya dari risperidon, quetiapin, clozapin, dan aripiprazol. Adapun mekanisme dari kerja dari farmakologi ini, yang pertama pada antipsikotik tipikal atau dopamin reseptor antagonis, yang mana itu merupakan generasi pertama dan juga memblok reseptor dopamin D2, efek samping ekstrapiramidal sindromnya besar, juga efektif untuk mengatasi gejala dari positif. Nah, lalu juga ada antipsikotik atipikal serotonin dopamin dari antagonis, yang mana itu merupakan generasi kedua, memblok reseptor 5-HT2 dan dopamin, efek samping ekstrapiramidal sindromnya lebih kecil dan juga efektif untuk mengatasi gejala baik positif maupun negatif. Yang mana mekanisme kerja dari antipsikotik ini itu memodulasi neurotransmitter yang terlibat. Semua antipsikotik berpotensi untuk memblokade reseptor dopamin dan juga dapat memblokade reseptor kolinergik, adrenergic, dan juga histamin. Yang mana fase-fase terapinya ini terdapat 3 fase, ada fase akut, fase stabilisasi, dan juga fase stabil. Yang mana fase akut ini itu berjalan 4 sampai 8 minggu, sedangkan fase stabilisasi itu paling sedikit 6 bulan, juga fase stabil terdapat 3 serangan. Yang mana serangan pertama 6 bulan sampai 2 tahun, serangan kedua 2 tahun sampai 5 tahun, dan juga serangan ketiga itu seumur hidup. Nah, lalu yang terakhir, adapun prognosis baik dan prognosis buruk dari skizofrenia ini. Yang pertama prognosis baiknya, yang mana itu dijumpai onset lambat, faktor pencetus yang jelas, riwayat sosial seksual dan pekerjaan premorbid yang baik, gejala gangguan mood terutama gangguan depresif, menikah, riwayat keluarga gangguan mood, sistem pendukung yang baik, dan juga gejala yang positif. Lalu ada pun prognosis yang buruk, yang pertama onsetnya muda, tidak ada faktor pencetus, riwayat sosial seksual dan pekerjaan premorbid yang buruk, perilaku menarik diri atau autistik, tidak menikah, bercerai atau janda atau duda, riwayat keluarga skizofrenia, sistem pendukung yang buruk, gejala negatif, tanda dan gejala neurologis, dan juga banyak relapse. Baik, sekian dari presentasi mind map saya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah sampai. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.